Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggalamutaman te. Romo Ramani, Bapak Ibu, para upasaka pasika sekalian, selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam rangka puja bakti hari Minggu. Seperti biasa, Ibu Bapak sudah melakukan puja dari sejak awal tadi. Inilah rentetan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bagaimana kiat menjadi lebih baik. Sebelum kita membahas apa menjadi lebih baik, Bapak Ibu, kiat-kiatnya, mari kita ketahui dulu tentang kata baik. Karena baik itu dipakai dalam segala hal. Tetapi baik belum tentu benar. Bukan begitu Bapak Ibu? Kenapa? Memiliki asumsi sendiri-sendiri, pendapat sendiri-sendiri tentang kata baik itu. Baik menurut diri sendiri belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut kelompok tertentu atau suku tertentu belum tentu baik juga diterima oleh kelompok yang lain. Tetapi kalau sudah baik dan benar Bapak Ibu, itu sudah menjadi sangat ideal. Dan kita yakin bahwa semua agama, semua keyakinan mengharapkan kita menjadi baik. Baik secara mental dan baik secara fisik. Baik secara jasmani maupun baik secara rohani. Itulah ideal. Tetapi bagi umat Buddha, Bapak Ibu, untuk menjadi lebih baik itu perlu komitmen. Perlu konsistensi untuk diri sendiri. Lalu apa kiatnya Bapak Ibu sekalian? Untuk menjadi lebih baik, kita harus berperang melawan yang namanya kemalasan. Karena orang yang malas adalah orang yang banyak alasan. Apalagi dalam cuaca seperti ini. Beberapa hari ini curah hujan begitu luar biasa Bapak Ibu. Dari pagi sampai pagi lagi hujan. Disusul lagi. Kalau orang malas tuh nggak bangun-bangun. Ayo bangun, masih dingin. Pagi-pagi suruh bangun pasti bilang masih dingin. Pasti seret itu selimutnya lagi ke atas. Kenapa? Malas. Begitu agak siang, ayo bangun. Panas. Banyak sekali alasan. Itulah tandanya orang malas. Maka itu perangi kemalasan Bapak Ibu. Lawan kemalasan. Dengan apa? Dus.
D-U-S. D adalah disiplin, Bapak Ibu. Orang yang ingin maju, dia harus disiplin mengenai dirinya sendiri. Terutama disiplin waktu. Di dunia ini orang yang paling nyantai adalah orang Indonesia. Coba Bapak Ibu kalau pernah hidup di luar negeri. Mungkin di Singapura, mungkin di Aussie, mungkin di Amerika, atau mungkin di Eropa. Nggak ada kata-kata itu malas. Kenapa? Mereka mengatakan the time is money. Waktu adalah uang. Tetapi untuk orang Buddhis, seorang Buddhis harus mempunyai komitmen waktu adalah kebaikan. Selain waktu adalah uang, waktu juga adalah jadi kebajikan, kebaikan buat sekalian. Jadi jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Karena nanti kalau suatu saat sudah menjelang matahari ke barat, condong ke barat, itu waktu sudah tidak lama lagi. Hanya menyesal, dan menyesal. Dan penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau datang di depan itu pendaftaran, bukan penyesalan. Jadi Bapak Ibu, disiplinkan waktu kita. Mendisiplinkan diri itu jauh lebih baik. Jadi atur waktu kita Bapak Ibu. Sudah sering saya sampaikan di ceramah-ceramah di yang lalu. Jadi umat awam itu waktu dibagi menjadi 4. Waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk keluarga. Waktu untuk bersosialisasi, bermasyarakat. Waktu untuk spiritual. Jadi saya tidak akan menguraikan 4 hal ini. Karena sudah seringkali saya sudah sampaikan. Coba ulang lagi, putar lagi ceramah-ceramah saya yang dulu. Pasti ada penyampaian tentang hal itu. Jadi disiplin waktu itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak disiplin, tidak akan maju. Jadi hidup ini harus teratur untuk mengalahkan kemalasan kita. Jam sekian sampai jam sekian apa? Jam sekian sampai jam sekian apa? Harus diatur, di-manage dengan baik Bapak sekalian. Kalau tidak, Bapak Ibu akan ketinggalan jauh. Dan akan menyesal untuk selama-lamanya. Selain disiplin, yang kedua adalah U. U itu adalah ulet. Menjadi umat Buddha harus ulet, harus tahan banting. Terus sekalian. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia juga sedang tidak dengan kondisi yang baik-baik saja. Banyak bencana, ya, banyak kejahatan, banyak kriminalitas di mana-mana. Yang membuat kita harus prihatin, yang membuat kita harus mawas diri, Bapak sekalian. Harus ulet. Persaingan semakin ketat. Harus ulet Bapak Ibu. Kalau jatuh bangun lagi. Kalau jatuh lagi bangun lagi. Nggak boleh jatuh justru malah pingsan. Nggak boleh Bapak sekalian. Harus ulet. Tidak boleh patah arang. Tidak boleh putus asa. Karena dengan seringnya kegagalan kita alami, kita memiliki ketahanan, Pak sekalian. Oh, cara ini solusinya seperti ini. Jadi ada keuletan. Jangan
saya sangat tidak suka kalau umat Buddha itu sering mengeluh. Baru datang sudah ngeluh. Baru duduk sudah ngeluh. Baru ketemu sudah ngeluh. Itu penyakit Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah diri sendiri ini paling menderita di dunia. Masing-masing punya kesulitannya masing-masing Bapak sekalian. Punya kesibukannya masing-masing. Punya kelebihannya masing-masing. Punya kekurangannya masing-masing. Jadi harus kita sadari itu Bapak sekalian. Jadi kita supaya tidak patah arang. Ya. Kehidupan ini harus sabar, harus ulet. Jadi kalau jatuh, ya bangun lagi. Kalau gagal, coba lagi. Tidak ada kata lain, Bapak. Sampai kapan? Sampai berhasil. Sampai sukses. Itu caranya mengalahkan kemalasan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah semangat. S itu semangat. Jadi umat Buddha jangan letoy. Harus semangat. Contoh orang semangat itu. Kalau ditanya, ibu, bapak umur berapa? Baru 71 Bante. Itu namanya orang semangat. Tapi kalau ditanya, Bu umur berapa? Sudah 50. Walaupun gocap. Tetapi kalau jawabannya seperti itu, nggak semangat hidupnya itu. Memelas. Betul apa tidak Bapak sekalian? Kesan pertama itu sudah memelas. Nggak ada semangat hidup. Tetapi kalau selalu baru 71 Bante. Kalau dibalikan 17. Kita boleh menua Bapak Ibu, tapi semangat hidup tidak boleh redup. Betul apa tidak? Pagi-pagi sudah olahraga. Saking semangatnya hujan-hujan juga olahraga. Bukan sehat malah sakit. Jadi saya lihat tuh, ada orang naik sepeda. Ya kemarin-kemarin nggak hujan ngapain nggak sepedaan. Kan kemarin nggak libur Bante. Nah, coba sekali. Saking semangatnya itu, bukan sehat malah sakit. Air hujan kan jahat Bapak sekalian. Betul nggak? Jadi harus semangat Bapak Ibu. Kita tidak boleh melewatkan waktu dengan cincai-cincai, santai-santai, nggak ada itu waktu itu. Seandainya saja kita tidak bisa bergerak, kita hanya diranjang, berbaring. Kita bisa meditasi dengan kondisi seperti itu. Kita bisa baca parita dalam kondisi seperti itu. Itu juga kebajikan. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Dengan semangat itu, maka kesembuhan bisa dicapai 50%. Jadi hidup ini harus semangat Pak Bu. Ayo semangat, semangat, semangat. Maju tak gentar. Membela yang benar. Jangan maju tak gentar membela yang bayar. Karena tahun-tahun ini tahun-tahun politik. Hati-hati Bapak sekalian. Saya mengharapkan umat Buddha itu punya kedisiplinan yang tinggi, punya keuletan yang luar biasa, punya semangat hidup yang luar biasa. Baru bisa mengalahkan yang namanya kemalasan itu. Karena kemalasan itu anak buah dari kebodohan batin Bapak sekalian. Moha. Kegelapan batin, ketidaktahuan, awija. Jadi kita tidak boleh hidup kita malas-malas. Mentang-mentang sudah apanya ada, semuanya ada. Tidak boleh Bapak sekalian. Kita harus tetap semangat. Karena setelah kehidupan ini yang kita bawa bukan apa yang kita dapatkan. Tetapi apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah yang kita bawa. Meliputi itu baik atau buruk, Bapak sekalian. Ayo semangat Bapak sekalian. Jadi itu kiat yang pertama Bapak sekalian.
Kiat yang kedua adalah umat Buddha harus punya saddha, keyakinan. Yang pertama adalah yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Banyak sekali orang rajin ke wihara, tapi keyakinannya tidak ada. Mau tahun baru masih pergi ke tukang-tukang ramal. Ya, laris manis, buka kartu, buka apa. Itu urusan lihat garis tangan. Mungkin saya pernah cerita tentang garis tangan. Ada satu ketika Bapak Ibu, ada ibu sama suami istri datang tergopoh-gopoh. Bante, tolong ramal saya. Mau yang pasti atau yang tidak pasti? Yang pasti saja Bante. Dia nyodorkan tangannya. Bante tolong lihatin tangan saya. Bagus. Garis tangannya gimana? Bagus. Benar ya, yang pasti atau yang tidak pasti nih? Yang pasti. Saya diam sejenak, saya lihat. Yang hidup pasti akan mati. Kaget Bapak sekalian. Loh, kok begitu ramalannya Bante? Lah iyalah. Bukan hanya kita yang hidup, siapapun yang hidup, makhluk apapun yang hidup, pasti mati. Betul apa tidak Bapak sekalian? Maka dari itu Bapak sekalian harus punya keyakinan. Boleh sering melihat ke atas Bapak sekalian. Untuk menyemangati hidup kita. Bisa nggak saya seperti mereka? Boleh, tapi tidak boleh sering-sering. Kenapa? Kalau kesandung jatuh, sakit Bapak sekalian. Bukannya sakit, mungkin bisa lewat kehidupannya. Lupa dia. Tetapi juga jangan lupa lihat ke bawah. Supaya apa? Supaya kita lebih bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Ternyata ada orang-orang yang lebih menderita daripada kehidupan kita. Itu artinya melihat ke bawah Bapak sekalian. Jangan hanya merasa dirinya saja yang paling menderita. Tidak boleh. Tetapi juga lihat pada diri kita sendiri. Kemampuan kita sampai di mana. Itu juga penting Bapak sekalian. Kenapa? Orang yang tidak bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri akan selalu menderita. Betul apa tidak Bapak sekalian? Orang yang tidak punya kepercayaan diri akan menjadi korban-korban. Korban-korban apa? Ya, kalau sering-sering pergi ke dukun ya jadi korban dukun. Kalau sering-sering ke tukang ramal jadi korbannya tukang ramal. Karena tidak punya keyakinan pada dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara sekalian, semua orang punya potensi untuk sukses. Sukses itu tidak hanya harta benda, kekayaan. Tetapi sukses menerima kenyataan hidup itu juga sukses. Berarti yakin pada dirinya sendiri, saya mampu menerima kenyataan ini. Sehingga tidak sampai stres, tidak sampai depresi. Kenapa? Semuanya itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Karena pelajaran yang paling sulit diterima itu adalah pelajaran menerima kenyataan hidup. Betul apa tidak Bapak sekalian? Betul kan? Menerima kenyataan hidup itu nggak gampang. Maka itu punyailah keyakinan. Itu menjadi penting buat kita Bapak sekalian. Kalau tidak punya keyakinan pada dirinya sendiri, maka Bapak Ibu akan selalu susah hidup. Masalah orang ngomong jangan didengerin Bapak sekalian. Kalau yang baik oke, jadi motivasi. Kalau yang tidak baik buang, itu sampah, itu penyakit Bapak sekalian. Kita nggak boleh terlalu sensitif, apalagi ibu-ibu itu, ya. Kaum Hawa itu terlalu sensitif bapak-bapak. Hilangkan Bapak Ibu saya sekalian.
Punyailah saringan. Jangan terlalu menjadi orang yang sensitif. Karena orang yang sensitif itu tandanya juga tidak punya keyakinan terhadap dirinya sendiri. Maka itu punyalah motivasi, saya bisa, saya mampu untuk itu. Saya mampu untuk melewati semuanya itu. Itu menjadi penting buat sekalian. Jangan sedikit tidak bisa, tidak mampu. Sampai kapanpun ya tidak bisa dan tidak mampu buat sekalian. Jadi Bapak Ibu, marilah kita bangkitkan keyakinan kita. Hidup tidak hanya yang happy-happy saja. Hidup tidak hanya yang enak-enak saja. Kenapa? Semuanya ada pasangannya. Happy, unhappy. Bahagia, menderita. Penderitaan berlalu, kebahagiaan muncul. Kebahagiaan berlalu, penderitaan juga muncul. Jadi Bapak Ibu punyailah keyakinan untuk itu. Dan semua orang saya kira kalau kita sudah, apalagi sudah sering meditasi, banyak berbuat baik, ya, saya kira semuanya itu bisa diciptakan, ditumbuhkan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian keyakinan yang kedua adalah yakin dengan hukum karma, Bapak sekalian. Hukum karma itu bukan jahat, bukan kejam, bukan, Bapak sekalian. Hukum karma itu adil. Mengapa dikatakan adil? Karena siapapun yang menerima akibatnya, karena itu adalah hasil dari perbuatannya, entah yang mana. Bahkan ada sebuah lagu yang mengatakan, siapa yang memulai, siapa yang harus mengakhiri. Betul apa tidak? Kalau kita berani memulai, kita juga harus berani mengakhiri. Gentle, Bapak sekalian. Bukan yang enak-enak saja yang kita mau terima. Hukum karma juga tidak bisa disuap. Tidak pilih kasih. Apalagi di demo. Nggak bisa, Bapak sekalian. Maka itu sadarlah, marilah segeralah kita berbuat baik. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi sisa hidup kita ini. Setelah kehidupan ini kita hidup di mana kita juga tidak tahu, Bapak sekalian. Yang penting kita yakin bahwa kalau berbuat baik, hasilnya pasti baik. Kalau berbuat buruk atau jahat, hasilnya adalah penderitaan. Tidak bisa kemana-mana, Bapak sekalian. Satu contoh, Bapak sekalian, ada di satu daerah. Orang ini terkenal baik. Terkenal baik, pada satu saat dia akan pergi ke kota, naik motor, berdua berboncengan. Dua orang ini memang kakak adik ini memang baik, terkenal di kampungnya baik, perilakunya baik dan sebagainya. Tetapi kenapa di tengah perjalanan dia kena longsor? Sampai sekarang jasadnya tidak diketemukan. Why, Bapak sekalian? Kenapa? Mengapa? Yaitu karena karma buruknya dia. Harus meninggal dalam kondisi seperti itu, Bapak sekalian. Memang kalau karma buruk itu berbuah, mau sembunyi dimanapun tidak bisa, Bapak sekalian. Di lubang semut, dikeroyok semut. Nyebur di tengah samudra, di bawah sana, nggak bisa bernapas juga meninggal. Mau sembunyi di mana? Bahkan ada di satu cerita itu, karena frustasi,
Dia ingin mengakhiri semuanya. Nyemplung ke kawah ya hancur Bapak sekalian. Namanya ke kawah. Jadi seolah-olah kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum karma itu seolah-olah itu hukuman. Itu apa ya istilahnya? Dari yang maha kuasa dan sebagainya begitu. Tetapi itu sebenarnya karma kita sendiri yang berbuah Bapak sekalian. Satu contoh Bapak sekalian. Kita begitu yakin memasukkan makanan ke mulut kita. Mulut sudah menganga. Sendok sudah mau masuk. Petasan meletus. Tumpah. Makanan yang ini jatuh, yang di piring juga tumpah. Itu padahal sudah 99% Bapak. Tinggal 1% kemungkinan gagalnya. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu pernah menyadari nggak hal seperti itu? Yang kelihatannya sepele. Tetapi itu adalah sebab akibat Bapak sekalian. Mungkin di kehidupan lampau kita ya orang latah ya, nampar makanan orang, menjatuhkan makanan orang, membuang makanan orang. Ada satu contoh Bapak Ibu, saya ingin bercerita. Supaya Bapak Ibu yakin dengan hukum karma. Di zaman Sang Buddha ada arahat yang tidak pernah kenyang. Arahat ini Bapak sekalian. Tidak pernah kenyang. Mengapa? Why? Karena di kehidupan lampaunya Bapak Ibu, seorang arahat ini adalah seorang biku. Biku yang tinggal di satu wihara. Kemudian kedatangan tamu biku yang diyakini sudah mencapai kesucian. Kemudian datanglah seorang umat yang ingin mengundang makan. Kemudian Bante, kami mengundang makan untuk besok. Di sini ada berapa Bante? Ada saya dan biku tamu. Kemudian ini yang mengundang umat ini, tolong juga sampaikan kepada biku tamu untuk ikut datang ke rumah saya untuk menerima dana makanan. Baik. Terus setelah itu segera pamitan. Esok harinya tidak disampaikan itu undangan. Dia pergi sendiri. Sesampai di rumah umat itu dijamu dengan baik. Kemudian ditanya, Bante tamunya mana? Oh tidak ikut karena ada keperluan bla 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 bla. Oh iya kalau gitu saya titip Bante ya. Bul yang penuh ini tolong sampaikan juga ke beliau. Untuk diterima sebagai persembahan makan dari kami, keluarga kami. Iya dibawa Bapak sekalian. Sudah pamitan, sudah blessing segala macam dia pulang. Di tengah jalan itu makanan dibuang. Bukan hanya dibuang, setelah dibuang makanan itu dibakar. Jadi abu. Selanjutnya dia di zaman Buddha ini, Buddha Gautama, dia lahir menjadi anak pengemis di kampung itu, di satu perkampungan nelayan. Begitu anak ini lahir, kampung itu paceklik. Bapak sekalian. Semuanya cari ikan susah, cari makan susah.
Bahkan ibunya sendiri, mamanya sendiri kalau mengemis, itu anak di bawah nggak pernah dapat satu sebitir nasi pun nggak dapat. Jadi seolah-olah anak ini membawa sial. Begitu karma buruknya Bapak sekalian. Sampai seluruh kampung itu, perkampungan nelayan itu paceklik. Karena rasa kasihannya Yang Mulia Sariputra, maka anak kecil ini diasuh sama beliau. Sampai menjadi biku. Jadi Samanera dulu, Samanera. Tapi aneh, kalau Samanera ini diajak pindah patah nggak pernah dapat juga sih. Bante Sariputra ini nggak pernah dapat sepeser pun, secuil makanan pun tidak dapat Bapak sekali. Maka itu Bapak Ibu kalau dititipin apa-apa sampaikan. Tapi kalau titip omongan jangan ditambah-tambahin. Nggak karu-karuan. Bumbunya terlalu banyak seperti gado-gado. Nggak enak, mules. Ya kan? Begitu Bapak Ibu? Itulah ceritanya tidak sampai di situ. Akhirnya dia sudah cukup umur jadi biku. Saya namanya lupa. Sampai akhirnya biku ini kalau diajak pindah patah, bantenya yang lain nggak dapat sama sekali. Begitu dapat, lenyap begitu saja. Bapak sekalian. Aneh kan Bapak sekalian? Inilah akibat dari perbuatan buruknya di masa lampau. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan, wah kalau orang-orang jahat kok enak-enak saja ya. Ya masih belum, baru nanam. Nanam jagung aja perlu waktu kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanam bunga di rumah langsung berbunga, enggak kan? Kecuali bunga plastik. Ya, itu bunga plastik beda. Itu Bapak sekalian. Dan akhirnya Bapak sekalian, di hari terakhirnya Bapak Ibu, pagi pindah patah tidak dapat. Akhirnya biku ini disuruh di satu tempat tunggu, satu gubuk. Kalau gitu Auso tunggu di sini. Saya mau pindah patah. Nah, setelah itu Yang Mulia Sariputra pindah patah. Dapat makan. Selesai makan, dia pindah patah juga untuk biku ini. Ini makanan terakhir beliau. Jadi begitu dapat dititipkan ke umat. Ya, umat ini tolong sampaikan ke biku yang nunggu di gubuk sana. Tolong sampaikan karena beliau belum mendapatkan pindah patah. Udah dapat penuh, dimakan habis sama itu umat Bapak sekalian. Sampai di sana bolnya juga sudah kosong. Itu Bapak sekalian. Sampai akhirnya ditanya, Auso sudah dapat makan belum? Saya tadi sudah titip. Enggak Bante, belum dapat. Akhirnya pindah patah lagi tuh bantenya. Kasih lagi. Saking takutnya itu begitu entah dipegang lenyap itu makanan, Bante Sariputra juga ikut memegang. Supaya dia bisa makan dengan kenyang pada hari itu. Dan setelah kejadian itu, besok beliau parinibbana. Meninggal dunia, wafat. Itu Bapak Ibu, arahat saja bisa gak kenyang. Jangan hati-hati Bapak sekalian. Maka dari itu, kita harus punya karakter yang yakin dengan hukum karma. Hukum karma itu hukum perbuatan Kak. Bukan warisan dari, kalau keluarganya jahat nanti, ya itu kan bagian-bagian serpian-serpian kecil. Tetapi semua yang menentukan adalah perbuatan kita sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain. Maka itu sering-sering kalilah merenungkan itu. Ya, Brahma Wihara itu. Brahma Wihara Parana itu. Ya, aku adalah pewaris
perbuatanku sendiri. Terlahir dari perbuatan sendiri. Ya, berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Bergantung pada perbuatanku sendiri. Itu apa sekalian? Jadi Bapak Ibu harus yakin dengan hal ini. Supaya apa? Kita termotivasi untuk selalu berbuat baik. Karena umur kita tidak tahu Bapak sekalian. Semuanya adalah tidak ada yang tahu. Sang Buddha mengatakan acintya. Jadi tidak bisa diramalkan. Itu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut. Rasa malu dulu, malu. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling enak itu jadi umat Buddha. Jadi kalau umat-umat yang lain itu semuanya rapi-rapi, ya. Ke wihara itu ke tempat ibadah itu pakai sepatu, pakai ini, pakai ini. Umat Buddha cincai. Pakaiannya cincai, ya. Yang penting sopan ya. Mungkin ada tertentu sudah pakai putih-putih semua, ya oke lah. Nggak masalah itu Pak sekalian. Bapak Ibu berpakaian sederhana jangan malu. Hidup sederhana juga jangan malu. Jangan terobsesi dengan gaya hidup orang lain. Ya. Punya tempat tinggal yang sederhana juga jangan malu. Masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Yang harus dompleng sana, tinggal di ada atapnya dan sebagainya. Tetapi malu yang harus kita miliki adalah malu berbuat jahat. Itu Bapak sekalian. Jadilah orang yang malu kalau berbuat jahat. Apapun itu melalui pikiran, mau ucapan maupun mau melalui perbuatan. Jadi Bapak sekalian, saya harapkan umat Buddha harus malu. Bukankah ajaran Sang Buddha yang pertama itu tidak berbuat jahat. Belum bisa bantai, ya berusaha. Lama-lama juga bisa. Orang yang ingin hidupnya bahagia itu jangan banyak keinginan. Sedikit keinginan, sederhana hidup, mudah dirawat. Kalau Bapak Ibu tidak sederhana hidupnya, tidak mudah dirawat, susah. Selamanya nggak akan bahagia, walaupun mempunyai segala macam fasilitas, segala macam apapun yang bisa dimiliki, tetapi bukan jaminan bahagia, Pak sekalian. Nah, itu malulah kalau kita berbuat jahat. Apalagi sekarang medsos, hati-hati main medsos. Saya udah peringatkan berulang kali. Hati-hati main medsos. Undang-undangnya juga sudah ada, undang-undangnya undang-undang IT. Itu penting Bapak sekalian. Ada etika, ada estetikanya main medsos. Jangan semuanya, muntah-muntah di situ, buang sampah di situ, semuanya sumpah serapah. Hati-hati. Kalau ada orang yang merasa tersinggung, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, merasa diinjak-injak harga dirinya, Bapak Ibu bisa kena celaka. Tahan diri. Kalau mau marah-marah, jaga mulutnya, jaga perbuatannya, jaga pikirannya. Jangan sampai nanti menimbulkan atau mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat adalah
takut akan akibat perbuatan jahat. Bapak Ibu harus takut. Bukan takut sama hantu. Kalau ada satu pertanyaan Bapak Ibu, mana lebih berbahaya? Tidur dengan orang yang mati atau orang yang masih hidup? Karena saya pernah dulu waktu Samanera, ini ceritanya waktu Samanera, ikut Bante Utamu. Disuruh tidur di peti mati. Kan petinya yang mati, bukan Samaneranya yang mati. Beneran itu suruh tidur. Petinya masih ada kayaknya sekarang juga. Ya tidur saja, pulas saja Bapak Ibu. Oh namanya suruh tidur. Enggak ada apa-apa, enggak ada suara apa-apa. Ya tahu-tahu ya udah pagi-pagi sudah harus centeng, meditasi dan sebagainya. Rutinitas. Jadi kalau Bapak Ibu suruh tidur dengan orang mati sama orang hidup, pilih yang mana? Kalau ada pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau saya memilih tidur dengan orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Safety, aman. Ya kan? Aman kan? Coba kalau tidur sama orang hidup. HP-nya lenyap. Anting-antingnya hilang. Apanya hilang, apanya lenyap. Sekarang aman dengan tidur orang yang sama siapa sekalian? Orang hidup atau orang yang meninggal dunia? Beneran nih. Saya tes ya nanti ya. Tidur di kuburan. Mari itu Bapak sekalian. Paling aman itu ya tidur dengan orang yang sudah nggak ada nafasnya. Aman. Bapak sekalian. Jadi takutlah dengan akibat dari perbuatan jahat Bapak sekalian. Di awal tadi saya katakan mau sembunyi dimanapun. Kalau kejahatan itu harus berbuah, ya berbuah. Tidak bisa tidak, Bapak sekalian. Tidak bisa ditawar, tidak bisa tolak. Semuanya akan berakibat karena perbuatan kita sendiri. Maka kalau ketika kita sedang menderita, jangan mencari kambing hitam. Itu memperberat karma kita, Bapak sekalian. Akhirnya aturan sudah lunas, malah membuat karma baru. Menyalahkan orang, ya, menghardik orang, apa saja. Jadi bukan lunas, malah membuat karma-karma baru. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, jadi sering-seringlah minum jamu jati kendi. Jamu, jaga mulutnya. Kalau sedang marah, sedang terbakar itu emosi, hati-hati mulut. Mulutku harimauku, mulutmu harimaumu. Sekalian. Jadi kalau sedang marah-marah, hati-hati dengan mulut. Jangan sampai kebun binatangnya keluar, makhluk halusnya keluar, ya. Semuanya keluar kan? Yang tanpa kaki, yang berkaki 2, berkaki 3, berkaki 5, ya. Semuanya dikeluarkan. Itu juga menyakiti batin orang lain, Bapak sekalian. Tidak boleh, tahan emosi. Itu penting Bapak sekalian, menjaga mulut ini penting. Karena mulut ini adalah bisa menjadi berkah, juga bisa menjadi bencana.
berkah untuk diri kita dan orang lain. Tapi juga bisa menjadi bencana buat diri kita dan orang lain. Sekali. Jadi hati-hati. Kemudian jati. Kalau sudah bisa mengendalikan mulutnya, hati-hati dengan tindakan perilaku kita saat marah. Saat sakit hati, ya, terbakar emosinya, hati-hati. Banyak sekali hal-hal sepele sekarang itu makan korban. Bapak Ibu lihat kan berita, menonton berita di TV, lihat berita di medsos, di mana-mana diberitakan hanya perkara sepele. Bahkan ada cerita yang konyol kan, di Makassar terjadi penculikan. Ya, anak umur 18 tahun sama anak umur 14 tahun. Menculik anak umur 11 tahun. Gara-gara ingin jual organ tubuh, Bapak sekalian. Tapi nggak tahu gimana caranya itu mengambil organ tubuhnya. Bagaimana membawa organ tubuh itu setelah dibawa kemudian dibawa ke pembelinya. Akhirnya kan begitu meninggal, udah tinggal begitu saja Bapak sekalian. Kekonyolan Bapak sekalian. Hal-hal sepele melenyapkan kehidupan orang lain. Seharusnya kita ini banyak berpikir Bapak sekalian. Banyak membangun hal-hal yang baik untuk dalam kondisi yang sekarang ini. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Hanya karena hal-hal sepele, karena uang yang tidak seberapa, karena tersinggung, karena apa. Ya semuanya bisa terjadi Bapak Ibu. Karena emosi sesaat. Ya, coba Bapak sekalian pikirkan itu. Jangan sampai tindakan kita melenceng dari nilai-nilai moral, etika dan estetika. Bapak sekalian, itu menjadi penting. Kendi yang ketiga. Kendi kendalikan diri. Bapak sekalian, pikiran ini dikendalikan. Kenapa? Kalau pikiran jahat, maka bonusnya 2. Ucapannya jahat, perbuatannya jadi jahat. Tapi kalau pikirannya baik, Bapak sekalian, maka bonusnya juga 2. Ucapannya baik, perbuatannya jadi baik. Hidup ini pilihan, Bapak sekalian. Bapak Ibu ingin menjadi baik atau menjadi tidak baik, bergantung pada diri Anda sekalian masing-masing. Makanya sebagai umat Buddha, marilah kita punya prinsip. Pegang prinsip yang benar untuk menjadi lebih baik. Harusnya kita punya moto hidup. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi masukkan, catat, ukir di dalam pikiran kita Bapak sekalian, dalam batin kita. Supaya apa? Begitu ingin berbuat jahat, melakukan hal jahat, maka Anda ingat, hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok, saya harus lebih baik daripada hari ini. Itulah prinsip yang harus kita miliki. Camkan baik-baik dalam pikiran kita, Bapak, dalam batin kita. Supaya apa? Kita menjadi lebih baik setiap saat. Sebagai yang terakhir, Bapak sekalian, pilih mana. Kalau kita berbuat baik, itu gratis. Perbuatan baik itu gratis. Bapak Ibu jangan mikir, apa ya gratis? Gratis. Tetapi kalau berbuat jahat itu butuh biaya banyak. Contoh misal Bapak sekalian, untuk mabuk butuh berapa biaya? Anda beli misalnya narkoba, ada ekstasi, ada pil koplo, ada apa ya.
Itu kan butuh uang kan, butuh cian kan misalnya. Butuh cian kan? Nah. Untuk berbohong, itu juga butuh biaya. Biayanya apa? Mentalnya jadi terbebani. Selama Anda berbohong, maka Anda akan punya beban mental yang berat. Kenapa? Untuk menutup kebohongan, Anda harus membuat kebohongan yang baru. Betul apa tidak? Siapa yang suka berbohong? Tidak ada yang berani tunjuk jari. Ya kalau nggak bohong kan cuannya sedikit, Bante. Anda mau cari untung atau mau bohong? Cari untung saja, jangan pakai bohong-bohong. Mudahnya sekian, mau untung berapa ya udah. Kalau ditawar ya nggak boleh, saya belum dapat untung. Harus gitu, udah beres sekalian. Jangan sampai sudah dapat untung dia bilang belum dapat modalnya, padahalnya cuannya sudah berlipat-lipat. Itu sekalian. Jadi berbuat jahat itu mengeluarkan banyak biaya. Biaya saya moral, mental, tetapi kalau kita berbuat baik gratis. Coba Anda senyum. Senyum Bapak Ibu, coba buka maskernya deh. Takut-takut amat. Ya. Senyum itu membawa rezeki loh. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Namanya Sen Chin Ping. Kalau senyum-senyum sendiri sakit jiwa. Ya toh? Jadi kalau misalnya Anda buka toko, Anda pemimpin perusahaan, Anda relasi, Anda pembeli, Anda siapa? Kalau ingin cari pelanggan yang banyak, modalnya hanya pertama-tama adalah senyum. Karena senyum adalah tandanya welcome. Sekalian. Coba kalau Anda galak, baru datang, ada apa? Cari apa? Mau berapa? Ya. Bohoki, Pak sekalian. Betul kan? Bohoki kan? Nah itulah. Ternyata berbuat baik itu tidak perlu jen. Kalau kita ramah. Ramah itu bukan berarti orang rendah diri. Tapi orang yang ramah adalah orang yang welcome kepada siapa saja. Masalah dia senyum, dia cuek, nggak masalah. Siapa saja selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan, selamat istirahat, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kita ini orang baik, Pak sekalian. Tidak memilah-milah, tidak memilih-milih. Bukan karena dia bos kita ramah, bukan. Kita bisa welcome pada siapa saja. Itu berarti kita rendah hati, bukan rendah diri. Bukan karena takut, bukan. Mengalah bukan karena kalah, sekalian. Tapi mengalah karena ingin mengalahkan ego kita sendiri, sekalian. Selama kita tidak mau mengalah, maka selama itulah beban hidup kita. Jadi berbuat baik itu gratis, Bapak sekalian. Anda menyeberangkan orang, nggak perlu ujian kok. Anda punya sesuatu berbagi waktu. Saya heran orang bisa nongkrong seharian ya di kafe, Bapak sekalian. Main medsos. Asik begitu. Tapi dimintain waktu sedikit saja, no. Berarti dia bukan orang baik. Memberikan waktu sedikit saja tidak mau. Gimana kalau
dia diminta waktunya lebih banyak. Yang meminta juga bukan orang lain, orang terdekatnya, mungkin pasangan hidup, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya. Dia mengatakan sibuk. Dia mengatakan tidak bisa. Tidak ada waktu dan sebagainya. Maka itu Bapak sekalian, punyalah prinsip hidup menjadi lebih baik. Sebelum napas kita berhenti, jadilah terus berbuat baik. Tidak ada kata mengatakan tidak ada waktu untuk berbuat baik. Jangan alasan nanti belum punya mantu, bantuin ntar ya. Nunggu. Dan kalau sudah mantu, sibuk lagi. Punya cucu, sibuk lagi. Udah punya cucu, sibuk sama cucunya. Kapan mau pelihara? Nanti Bante kalau cucu sudah gede-gede. Cucu sudah gede, sudah keburu piansui. Oh sekalian. Betul kan? Kalau sudah piansui, susah. Oh sekalian. Jangan kan duduk lama-lama. Begitu Bapak sekalian. Saya harapkan umat Buddha punya prinsip yang keras untuk menjadi lebih baik. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa membangkitkan, menambah wawasan, membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata.